Dasar-dasar personal branding. Halo semuanya, selamat datang lagi di video aku, Novi. Kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu personal branding. Jika kamu masih bingung atau bahkan takut tentang membangun personal brand, jangan khawatir. Di video ini kita akan ngebahas semuanya secara mendalam dan jelas. Yuk, kita mulai bahas. Apa itu personal branding? Pertama, mari kita definisikan apa itu personal branding. Personal branding adalah cara orang lain memandangmu berdasarkan pengalaman, keahlian, dan pencapaian yang kamu miliki. Ini bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, tapi juga bagaimana kamu membangun citra dirimu di benak orang lain. Ada 3 elemen kunci dalam personal branding. Pertama, dikenal. Kedua, diingat. Ketiga, dihormati. Menciptakan kepercayaan dan keyakinan orang lain terhadapmu sebagai seorang ahli. Dalam membangun personal brand adalah mulai dari apa yang kamu tahu. Tanya dirimu, apa keahlian utama yang kamu miliki? Apa pengalaman yang dapat kamu bagikan? Siapa audiens yang ingin kamu bantu? Identifikasi masalah yang mereka hadapi dengan bagaimana kamu bisa menjadi solusinya. Kamu tidak perlu mengetahui segalanya, cukup lebih tahu dibanding orang yang ingin kamu bantu. Contoh, jika kamu ahli di bidang pemasaran digital, fokuslah bagaimana keahlianmu bisa membantu bisnis kecil yang ingin meningkatkan visibilitas online. Langkah kedua adalah menetapkan tujuan. Apa yang ingin kamu capai dengan membangun personal brand ini? Tanyakan pada dirimu, apa kamu ingin membantu komunitas, meningkatkan pendapatan, mendapat klien baru, atau memperluas jaringan. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantumu menemukan langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya. Misalnya, jika tujuanmu adalah membangun komunitas, fokus pada konten yang memicu diskusi dan keterlibatan. Langkah ketiga adalah membangun identitas visualmu. Identitas visual adalah cara kamu dipandang di dunia digital. Ini mencangkup elemen-elemen seperti buat logo yang mencerminkan kepribadianmu, planet warna, pilih warna yang mewakilkan brandmu, font dan gaya desain. Gunakan jenis huruf dan gaya desain yang konsisten di semua platform. Semua elemen ini harus mencerminkan siapa kamu dan membantu audiens mengenal kamu lebih baik. Pastikan untuk menggunakan elemen-elemen ini di website dan media sosial kamu. Membangun kehadiran digital. Langkah keempat adalah membangun kehadiran digital. Pikirkan kehadiran onlinemu sebagai real estate. Website pribadi adalah tempat di mana kamu memiliki kontrol penuh. Real estate orang lain, media sosial adalah tempat di mana kamu perlu aktif untuk menjangkau yang lebih luas. Pastikan kamu memiliki website yang profesional dan aktif di platform media sosial yang sesuai dengan audiens kamu. Namun, ingat bahwa media sosial adalah ruang milik orang lain yang bisa berubah kapan saja. Jadi, pastikan kamu juga berinvestasi dalam website pribadi. Menemukan suara dan gaya bicara. Langkah kelima adalah menemukan suaramu. Tanyakan dirimu, apa pandanganmu yang ingin kamu sampaikan? Gaya komunikasi apa yang nyaman bagimu? Menentukan suara dan gaya bicara yang konsisten adalah kunci untuk membangun koneksi yang kuat dengan audiens. Suara yang autentik akan membuat orang lebih mudah terhubung denganmu. Contoh, jika kamu berfokus pada konten yang informatif, pastikan kamu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan tetap profesional. Cara menyampaikan pesan. Langkah keenam adalah cara menyampaikan pesanmu. Pikirkan tentang platform yang akan kamu gunakan. Apakah kamu akan menggunakan audio atau podcast, video YouTube, grafik atau konten tertulis, blog, newsletter? Buatlah kalender untuk merencanakan kapan dan seberapa sering kamu akan mempublikasikan konten. Ini akan membantu kamu tetap teratur dan konsisten. Misalnya, kamu bisa memposting blog setiap minggu dan video setiap bulan. Membuat konten dan mengatasi ketakutan. Langkah ketujuh adalah mulai membuat konten. Salah satu tantangan terbesar dalam membangun personal brand adalah mengatasi ketakutan untuk menekan tombol publish. Ingat, di awal audiensmu mungkin kecil. Jika kamu punya ruang untuk belajar dan beradaptasi, fokuslah pada nilai yang kamu berikan. Ciptakan konten yang relevan dan menarik bagi audiensmu. Jangan takut untuk menunjukkan kepribadianmu yang membuatmu unik. Menjadi menarik dan mengembangkan jangkauan.
Langkah ke-8 adalah menjadi magnet. Apa yang membuatmu menarik? Cari cara untuk menarik perhatian orang lain, terlibat dengan audiens, dan secara bertahap perluas jangkauanmu. Tahap perhatian. Gunakan judul yang menarik dan visual yang memukau. Lihatlah audiens, jawab pertanyaan, dan tanggapi komentar secara aktif. Perluas jangkauan, mulai dari platform kecil, lalu secara bertahap hadir di lebih banyak tempat. Terakhir, langkah ke-9 adalah monetisasi personal brandmu. Setelah membangun audiens yang setia, pikirkan tentang cara untuk menghasilkan uang. Ini bisa melalui produk digital seperti e-book atau kursus, kerjasama dengan brand atau endorsement. Ingat, membangun personal brand ini bisa menjadi salah satu investasi terbaik dalam karirmu. Semua usaha ini bersifat kumulatif dan akan memberi hasil jangka panjang. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.